Bannya masih bawaan stok pabrik. Badleg S22 enak banget, lengket, minusnya cepet habis. Yang mana kalau pada saat lo cornering itu berasa banget lari ban belakangnya. Perkenalin, gue Eko. Gue mau nyeritain motor gue GSR 750. Ini registrasi 2015. Gue pegang nih motor dari tahun 2020, kurang lebih bulan Juni atau Agustus lah, gue agak lupa. Kenapa gue ngambil ini waktu itu? Yang pertama pertimbangannya budget, karena budget gue di kisaran sampai 70 sampai 200 kisaran itulah. Optionnya sih sebenarnya banyak ya di price range gitu. Ada kalau di kategori naked, yang jelas gue maunya naked. Kategori naked itu ada Z800, ada Z900 tapi di atas ya harganya. Sama ini. Nah, sebelum gue ngambil ini, gue nyoba juga Z800. Gue pernah nyoba. Sama yang pertama Z800 itu gue suka banget looknya, bodinya padat. Powernya juga gede, enak lah dikendarain. Minusnya dari sisi handling. Menurut gua kan pernah punya IR6N juga. Dia penyakitnya mirip lah sama IR6N, jadi kencang, enak, tapi motornya agak berat. Jadi handlingnya tuh agak kurang enak. Kalau pas nikung atau apa, habis kita kencang nikung tuh kurang agile lah motornya. Itu menurut gua ya. Nah, kalau ini gue pernah nyobain punya teman gue, si Ayi, motornya Ayi, itu tahun 2013 kalau nggak salah GSR-nya dia. Kilometernya udah lebih gondrong, jauh lebih gondrong dari ini. Gue kalau nggak salah ingat sekitar 48.000, hampir 50.000 lah. Karena tuh orang gila banget naik motor. Touring atau harian tuh kemana-mana naik ini. Gue nanya impresinya dia, gue juga nanya perawatannya, spare partnya. First impression gue pas nyobain motor dia itu yang pertama motornya smooth banget. Karena jelas ya 4 silinder dibanding IR6N. Waktu itu gue pas lagi pegang IR6N. Handlingnya agile banget. Si AI ini sering banget ditunjuk jadi RC pas lagi touring. Gue pertama ngeliat dia tuh tertariknya nih orang agile banget naik motornya. Kenapa gitu? Gue nanya sama dia, iyalah motornya enak kata dia. Pas gue cobain ternyata bener, emang beda banget sama IR6N ataupun Z800. Nah dari situ, cuman minus ya ini motor memang nggak banyak di Indonesia. Yang masuk ATPM resmi, kalau nggak salah itu sekitar 30-an unit. Dari importir umum, kalau nggak salah sekitar 10 unitan. Kurang lebihnya ya, gue nggak tahu persisnya. Dari situ, gue cari, ada yang jual di Jakarta Barat, di Taman Katlea, Om Roni. Gue ngambil ini dari dia tuh, harganya lumayan tinggi memang. Tapi kilometer masih 7.000. Masih banyak checklist dari factory, cakram segala juga masih mulus banget ya, walaupun sekarang juga masih mulus. Gua dapat dari dia tuh selain kilometer rendah, kondisi juga oke, part-part standar lengkap. Ini sen juga masih belum pada diganti. Kalau dia spakbor semua masih nempel. Bedanya nggak dapat spion ori. Gue waktu itu entah dapat spion apa, terus gue ganti ini Rizoma, model Rizoma. Terus master remnya juga bukan standarnya, karena standarnya masih aksial. Sama Om Roni udah diganti punya GSX 1000, itu Nissin yang radial. Bannya masih bawaan stok pabrik. Masih tebel, masih enak, tapi udah rada licin. Jadi langsung gue ganti, waktu itu gue ganti ke Badleg S22. Badleg S22 enak banget, lengket, cuman minusnya cepet habis. Ban belakangnya cepet ngotak, karena mungkin karena torsi dari si motor ya. Cepet ngotak, yang mana kalau pada saat lo cornering itu berasa banget lari ban belakangnya tuh. Cut gitu. Nah dari situ gue pakai hampir rutin lah, hampir tiap hari, karena gue seneng banget motornya. Gue seneng banget. Udah nambah sekitar 5.000-an, 6.000 tuban udah habis. Akhirnya gue ganti yang terakhir ini Michelin, kalau nggak salah Pilot Street atau Pilot Road lah, gue lupa ini. Nah ini dual kompon, yang tengahnya hard kompon, yang pinggirannya soft kompon. Buat nikungnya mirip lah sama Badleg S22, cuman memang nggak selengket Badleg. Plusnya dia lebih awet.
nggak gampang otak. Ini dari pertama waktu itu kilometer 12.000 apa 14 ribuan gue ganti. Belum pernah gue ganti lagi sampai di kilometer 25.000 ini. Karena memang masih bagus banget bannya. Nggak ada gejala ngotak, cornering pun masih enak segala macem gitu. Bedanya ini dan Z800 itu, Z800 masih udah buatan Thailand ya. Kalau ini kayak yang kalian lihat masih ori buatan Jepun. Jadi komplit build up dari Jepang. Itu bedanya. Dari situ yang pertama gue lakuin yang jelas gue langsung bawa ke service center Suzuki untuk dicek semuanya dan ternyata oke, aman, nggak ada sensor error atau apapun lah, karena memang ini juga motornya nggak banyak elektrikal yang bikin mumet. Yang jelas gue waktu itu langsung lakuin ganti oli, kuras radiator, penting banget. Jadi kuras radiator itu buat mastiin gue tahu kapan terakhir gue ganti air radiator, karena dari manual book itu setahun sekali harusnya ganti kurang lebih, atau berapa puluh ribu gitu. Nah dari situ gue ada beberapa tambahan yang gue rubah buat nyesuaiin kebutuhan gue, karena gue kan hobinya jalan touring. Ini motor pernah gue bukan pernah tapi memang gue pasang setbox, cuman ini lagi gue copot karena jarang kan. Gue pasang pas touring doang karena rada ngeganggu itu strut bar itu yang mounting buat setboxnya. Terus beberapa tambahan tuh kayak jok, ini gue ganti SAT single seat, comfort seat dari SAT, itu produsen Itali, nyaman banget buat boncengan pun, karena bini gue komplain waktu itu kalau jok bawaannya tuh kayak teplek, triplek gitu lah, keras banget. Pas diganti ini dia nggak komplain. Waktu itu gue beli sekitar 4,5 atau 5 juta kalau nggak salah, itu joknya komplit depan belakang. Terus gue lagi nyari-nyari itu nemu single seat cover buat pembonceng belakang. Jadi kalau kalian lagi San Mori sendiri itu bisa dipasang, bisa dicopot, bisa diganti jok aslinya juga. Atau mau dipasang single seat ini tinggal plug and play. Terus pas gue lihat-lihat beberapa waktu gue ngerasa kok bawahnya tuh kopong banget, nggak enak kelihatan katalik converternya gitu, katalisnya nih. Jadi akhirnya gue pesenin dari Air Max Prancis waktu itu, gue pesenin undercoil. Ini memang dibikin buat geser, sama kayak joknya, dibikin memang khusus buat si geser tipe ini. Gue tambahin lagi knalpot, waktu itu dapat knalpot racing tapi nggak jelas ya, nggak ada merek, bunyinya juga biasa aja. Akhirnya gue ganti Scorpion. Selain itu sisanya sih masih standar. Kalau untuk urusan mesin gue nggak ada yang gue rubah, karena gue udah cukup puas lah sama performance-nya. Gue tambahin lampu-lampuan, ini Omega buat flashing kalau mau ngelawan mau melewati kendaraan lain gitu, jadi flashing pas malam touring. Sama ada 2 tambahan lampu di bawah lampu utama, ini buat nambah terang lah kalau pas kita touring. Terus kampas rem udah diganti, gue udah 2 kali ganti kalau nggak salah. Oli gue pakai Motul yang full synthetics, itu oli kapasitas olinya 3,2 liter. Gue biasa beli yang 0,8 kali 4 ya, 3,2 pas gitu kan. Gue kasih mounting HP sama ini. Oke. Nih jadi untuk spakbor belakang nih itu gue copot, sen gue ganti yang sequential tuh, sen yang sequential. Jadi kalau kalian mau lihat, tuh, ini juga gua cover cuman kasih hitam aja sih, hitam transparan biar keren gitu kan, sesuai hitam sama ininya. Ini spakbor gua ganti, ini sih sebenarnya kalau nggak salah buat tipe GS gitu. Jadi gua custom bracket di bracket belakangnya itu. Nah jadi pas gue copot spakbor, ini juga beli nih gue dari AliExpress atau dari mana gitu, buat mounting ini sama sen. Spakbor orinya ada, masih gue simpen. Ini kan setelah dipasang undercoil kan emang beda banget gitu kelihatannya, asik. Udah gue pasang juga ini pelindung radiator. Terus ya kurang lebih begitu deh. Untuk parts orinya semua masih ada, kecuali ya itu tadi yang gue cerita, spion nggak ada, gue nggak dapat spion ori. Sama ini master remnya udah
radial karena bawaannya masih aksial kan, itu juga gue nggak dapat. Stang masih ori, bawaan dari sana. Motor ini gue jual. Gue mau lepas di 195 aja. Boleh nego. Kalau emang yang ada yang tertarik boleh langsung kontak gue. Nanti nomornya ada di link di bawah nih. Bisa WhatsApp ataupun telepon langsung. Kenapa sih gue jual akhirnya? Yang pertama sih jelas gue udah puas banget makainya. Gue udah puas banget, gue udah ngerasa puas lah pakai ini motor. Gue siap buat naik tingkat lagi. Mungkin kalian kalau yang mau beli motor naked di kisaran harga segitu, under 200, boleh cobain ini. Dibanding Z800, ini motornya nggak pasaran. Kalau Z800 kalian San Mori hampir tiap tikungan ketemu. Nggak perlu modif hedon-hedon, tapi kalau motor rare dan apik kayak gini, gue jamin sih oke banget deh. Oke, cus, boleh kontak gue kalau emang ada yang tertarik. Kita omongin buat dealnya. Buat yang mau ngeliat kalau ini pas dipasang setbox gimana, nanti gua kasih fotonya setelah ini. Itu juga gua kasih. Jadi semua part bawaan gua kasih semua. Ada filter udara juga gua udah beli. Filter udara, tali kopling buat backup karena pas touring kan nggak ada yang jual kan, tali koplingnya gua udah beli. Kalau putus atau gimana itu udah ada backupnya. Terus filter udara gua udah mau ganti abis ini sebenarnya. Pergantian oli setelah ini mau gue ganti, tapi nanti gue kasih juga kalian buat kalian ganti filter udaranya. Oke, gitu aja. Terima kasih.